Kata yang tepat untuk mengganti kata berkurang pada kalimat dua adalah, sahabat semuanya, kita bisa melihat di sini ya, kata berkurang itu sudah di kalimat warna merah ya. Nah, ini dia. Oke. Tentu kita harus cermati berdasarkan konteks kalimatnya ya. Kita baca dulu kalimat dua nih. Apabila ketersediaan pangan kurang dan harganya relatif mahal, minat masyarakat untuk mengonsumsi sumber karbohidrat non beras berkurang. Oke, ini jelas ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam kalimat dua ini ada hubungan antara ketersediaan pangan berkurang lalu ada harga yang relatif mahal berdampak pada upaya masyarakat dalam mengonsumsi sumber karbohidrat non beras ini gitu ya. Dan itu kurang tepat kalau kita kaitkan dengan kata berkurang. Karena di sini lebih ke minat gitu ya. Nah, kalau konteks minat ini atau keinginan masyarakat ini lebih tepat kita ganti dengan kata rendah. Oke, jadi di sini kita bisa lihat minat masyarakat untuk mengonsumsi sumber karbohidrat non beras ini rendah gitu ya. Jadi tidak begitu tinggi karena tadi ada dampak mahal dan juga ketersediaannya kurang gitu ya. Oke, sahabat semuanya, untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Kata sambung yang tepat untuk menggantikan kata sehingga pada kalimat ketiga adalah, sahabat semuanya, kita cermati, kata sehingga di sini digunakan pada awal kalimat ketiga. Perlu diketahui bahwa penggunaan kata sehingga di awal kalimat termasuk penggunaan yang tidak tepat. Karena kata sehingga ini merupakan konjungsi intrakalimat. Ingat bahwa penggunaan konjungsi intrakalimat, khususnya sehingga di sini misalnya, itu tidak bisa kita jadikan sebagai konjungsi antar kalimat. Oke, itulah sebabnya kata sehingga di awal kalimat ini tidak tepat ya. Karena di sini kan kita membutuhkan konjungsi antar kalimat, bukan konjungsi intrakalimat. Nah, kita perhatikan karena kita di sini menggunakan konjungsi antar kalimat, tentu kita harus memperhatikan kepaduan antara kalimat tiga ini dengan kalimat sebelumnya. Ya, selain itu kita juga perhatikan konteks konjungsi yang tepat. Nah, kita lihat kalimat duanya dulu. Apabila ketersediaan pangan kurang dan harganya relatif mahal, minat masyarakat untuk mengonsumsi sumber karbohidrat non beras berkurang. Lalu kalimat tiganya, penganeka-ragaman konsumsi pangan, khususnya karbohidrat, harus didukung oleh penyediaan sumber pangannya. Nah, terlihat di sini ya, hubungan yang ada pada kalimat 2 dan 3 ini ada semacam hubungan konsekuensi akibat gitu ya. Jadi adanya minat masyarakat bisa berkurang, kemudian harusnya ada penganeka-ragaman gitu kan ya. Di sini terlihat ada hubungan akibat. Sehingga kita cermati A, B, C, D, E yang tepat sebagai konjungsi antar kalimat yang menunjukkan sebuah hubungan konsekuensi atau dalam hal ini sebagai sebuah akibat dari kalimat sebelumnya gitu ya, adalah yang E, betul. Dengan demikian secara kepaduan nyambung dan fungsinya pun secara kontekstualnya juga nyambung gitu ya. Sebagai tambahan sahabat semuanya, kata maka memang ini sebuah konjungsi yang juga sebagai konjungsi akibat, namun kata maka ini sama dengan kata sehingga yang merupakan konjungsi intrakalimat. Jadi juga tidak tepat jika kita gunakan pada awal kalimat. Pembentukan kata yang sama dengan kata-kata aneka ragam, kemudian menganeka-ragamkan, lalu ada penganeka-ragaman gitu ya. Kata ini bisa kamu lihat di kalimat 3 ya, sahabat. Jadi di situ ada penganeka-ragaman. Nah, tapi kita sebenarnya diminta untuk melihat pembentukan kata ini gitu ya. Kalau kita lihat dari susunannya, aneka ragam gitu ya, ini kan kita katakan sebagai gabungan kata gitu ya. Lalu gabungan kata aneka ragam ini dibubuhkan awalan me dengan akhiran kan gitu ya. Nah, awalan me dengan akhiran kan ini memengaruhi juga pengimbuhan menjadi pe dengan an. Nah, berarti kalau kita lihat pola pembentukannya ini adalah gabungan kata kemudian melekat dengan imbuhan awalan dan akhiran gitu ya. Jadi pertama kalian cermati dulu bentuk dasarnya. Tadi ingat ya, bentuk dasarnya adalah gabungan kata, bukan berupa satu kata gitu ya. Karena gabungan kata itu berarti sudah berbicara dua kata atau lebih gitu ya. Kita lihat di sini alokasi ya kata dasarnya. Satu kata ya kan. Pengelompokan kelompok, satu kata doang. Pemutakhiran, mutakhir, satu kata doang.
Pendayagunaan di sini sudah ada gabungan kata ya, daya guna. Permusyawaratan jelas di sini musyawarat ya. Nah, berarti yang mana jawabannya? Pastinya jawabannya adalah yang D. Tadi teorinya adalah proses pembentukan kata aneka ragam ini atau tadi ditanyakan penganekaragaman ini berdasarkan bentuk dasarnya yaitu gabungan kata. Oke? Dan sama dengan pendayagunaan yang juga gabungan kata sebagai bentuk dasarnya daya guna. Sedangkan kata yang A, B, C, E itu bentuk dasarnya hanya satu kata yang tidak berupa gabungan kata. Oke, sahabat? Jadi ini jelas ya untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Bentuk an pada kata olahan pada kalimat 7 memiliki makna yang sama dengan an pada kata. Yang terpenting di sini adalah kita harus memahami olahan ini mengandung makna apa gitu ya, atau an pada kata olahan ini membentuk makna apa gitu. Nah, sahabat semuanya, jadi olahan ini, imbuhan an ini ya, pada kata olahan ini membentuk makna betul hasil ya. Jadi hasil dari perbuatan mengolah gitu ya. Nah, berarti kalian cari mana imbuhan an juga yang menunjukkan makna hasil gitu dari kata-kata yang ada di A, B, C, D, E. Ya, betul. Jelas sekali ada di kata rampasan ya. Hasil merampas gitu. Kalau sekolahan itu lebih ke konteksnya gedung gitu ya. Kemudian kalau belokan lebih ke kondisi jalan ya, jalan yang berbelok gitu. Terus gantungan lebih ke alat gitu ya. Nah, makanan tuh lebih ke hal yang atau sesuatu yang dimakan. Oke? Jadi yang sama-sama sebagai hasil adalah rampasan, hasil merampas, begitu. Agar menjadi kalimat yang benar, kalimat 8 dapat diperbaiki dengan cara, sahabat, untuk menjawab soal semacam ini, yang pertama dan yang terpenting untuk kalian pahami adalah cari dulu penyebab kesalahan kalimat tersebut. Mengapa? Karena jika kita sudah mengetahui mengapa kalimat tersebut salah, kita akan lebih mudah mencari jawaban pilihan yang tepat gitu ya sebagai perbaikannya begitu. Oke, jadi syarat yang pertama atau hal yang pertama dilakukan adalah pahami dulu kenapa nih kalimat ini salah gitu ya. Nah, kita cermati nih kalimat 8 ini. Pemanfaatan pangan lokal bersumber dari aneka umbi, sagu, pisang, sukun, labu kuning dan yang lainnya perlu terus dikembangkan menjadi aneka tepung. Menurut kalian mengapa kalimat ini salah? Betul. Jadi sebenarnya kalimat ini kesalahannya pada kerancuan struktur ya. Oke, jadi kalimat 8 ini tidak baku atau perlu diperbaiki karena sebenarnya ada pada masalah kerancuan struktur kalimat ya. Nah, agak singkat aja nulisnya ya, kerancuan struktur kalimat. Jadi unsur-unsur inti yang menduduki kalimat ini masih belum jelas yang mana gitu ya. Apakah di sini pemanfaatan sebagai subjek atau bersumber sebagai predikat atau di situ ada lagi dikembangkan gitu ya. Nah, kita lihat di sini nih. Jadi dalam kalimat ini pemanfaatan pangan lokal ini bisa menduduki subjek ya. Oke. Nah, kemudian bersumber ini bisa sebagai unsur predikat ya. Lalu dari aneka umbi sampai yang lainnya ini menduduki unsur keterangan. Nah, perlu terus dikembangkan, ini bisa sebagai predikat juga ya. Jadi, disinilah letak kerancuannya. Intinya yang mana? Apakah bersumber inti predikatnya atau perlu terus dikembangkan? Begitu. Itulah yang dimaksud kerancuan kalimatnya di sini ya. Sehingga kita sudah tahu nih penyebab kalimat ini salah. Ada kerancuan. Kita cari pilihan yang tidak memunculkan kerancuan lagi. Yang mana? Betul, pilihan yang A. Kita tambahkan kata yang setelah kata lokal. Jadi kita taruh di sini nih kata yang nih ya. Nah, kita taruh nanti di sini kata yang nih. Oke, jadi pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari bla gitu ya, perlu terus dikembangkan sehingga adanya kata yang setelah kata lokal ini menjadikan bersumber dari bla bla itu sebagai unsur perluasan subjek sehingga inti predikatnya ada di perlu terus dikembangkan sehingga kalimat ini sudah
tersusun secara tepat strukturnya begitu. Oke, sahabat semuanya, ya. Jadi ingat pesan kakak, pahami kesalahan kalimat tersebut, lalu kita fokus untuk cari pilihan keperbaikan terhadap penyebab tadi begitu. Inti yang disampaikan pada bacaan di atas adalah, sahabat semuanya, untuk menentukan inti bacaan, kita perlu memahami terlebih dahulu gagasan utama setiap paragraf yang ada pada soal. Mengapa? Karena untuk menentukan inti memang dirumuskan dari gagasan atau topik utama paragraf tersebut, ya. Nah, soal ini ada 2 paragraf. Dan intinya adalah paragraf pertama ini merupakan paragraf induktif ya. Kalimat 7 sebagai isi paragrafnya ya, sebagai kalimat utama paragrafnya ya di sini nih. Karena kalimat-kalimat sebelumnya itu lebih menunjukkan ya, menjelaskan minat siswa terhadap karya seni itu memang rendah gitu ya. Nah, jadi kalimat utama di kalimat 7. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa paragraf pertama menginformasikan minat siswa terhadap karya seni sangat rendah. Lalu paragraf kedua, kalau kalian cermati ya, ini kalimat utamanya di kalimat 8 ya. Jadi di sini ada 2 faktor penting yang memengaruhi rendahnya minat siswa terhadap karya sastra gitu ya. Nah, apa saja? Ada faktor internal dan ada faktor eksternal ya. Jadi kalau kita buat garis besar dari paragraf kedua ini adalah faktor yang memengaruhi rendahnya minat siswa terhadap karya sastra gitu ya. Nah, dijelaskan di situ faktor internal berupa internal dulu ya, faktor internal terkait dengan rendahnya motivasi. Lalu di kalimat 11 faktor eksternal berkaitan dengan perkembangan teknologi. Sehingga kita padukan nih ya, kita padukan inti-inti ini. Nah, hasil perpaduannya ini ada di opsi yang E. Siswa kurang menghargai karya sastra. Oke? Akibat rendahnya literasi dan kemajuan teknologi. Tadi ya, siswa kurang menghargai karya sastra ini terwakili dengan paragraf pertama tadi ya, di sini minat siswa terhadap karya seni, khususnya karya sastra gitu ya, rendah. Kemudian ada rendah literasi ini bagian dari motivasi di sini ya. Nah, motivasi tadi rendah sehingga mempengaruhi literasi mereka rendah juga kan. Nah, di sini kemajuan teknologi sesuai dengan bagian faktor eksternalnya begitu. Oke, jadi untuk soal ini jelas jawabannya adalah yang E. Kata yang bercetak tebal yang ditulis secara tidak tepat terdapat dalam kalimat. Ada kata mengkhawatirkan kalimat 1, kemudian ada kata mendetail kalimat 4, lalu ada lagi kata serba modern kalimat 6, memengaruhi kalimat 8, rendahnya di kalimat 9. Nah, kata yang mana yang salah secara penulisan? Betul, kalau kalian memilih kalimat 6 ya. Serba modern. Jadi kata serba modern ditulis semacam ini salah ya. Mengapa? Karena kata serba ini ya merupakan salah satu bentuk terikat. Oke? Kata serba merupakan salah satu bentuk terikat. Nah, berdasarkan aturan ejaan, penulisan bentuk terikat itu ditulis melekat, digabung dengan kata setelahnya, kata sebelah kanannya. Jika kata sebelah kanannya tidak diawali huruf kapital, ya. Jadi kata serba ini kan setelahnya kan ada kata modern, dan modern di sini M-nya tidak kapital kan, berarti harus kita gabungkan penulisannya. Begitu. Ini sama dengan kata pra gitu ya. Kalian tulis misalnya prasejarah, jadi digabung nih ya. Karena sejarah kan S-nya tidak kapital gitu. Atau pasca ya, kalian tulis di sini misalnya pasca panen, itu digabung ya, karena panen P-nya tidak kapital. Tapi kalau setelah bentuk terikat ini katanya diawali huruf kapital, penulisannya dengan tanda hubung ya. Misalnya ada di sini kata pra, terus ada suatu singkatan yang diawali kapital gitu ya, misalnya pra UTBK gitu ya. Nah, berarti kita tulis kayak begini ya.
atau pasca. Misalnya di sini kita tulis pasca, setelahnya adalah nama hari besar agama, pasca Lebaran, ya. Nah, ini kita tulis semacam ini, ya. Gitu. Jadi itulah alasan mengapa kata serba modern salah kalau dipisah, karena yang benar digabung, ya, tanpa spasi. Pernyataan yang tepat untuk melengkapi kalimat 5 adalah, kita cermati kalimat 5, karya sastra seolah-olah asing bagi mereka, gitu ya. Nah, di sini ya, seolah-olah asing bagi mereka. Nah, sahabat semuanya, cermati juga ya, untuk melengkapi pernyataan semacam ini, selain kita lihat juga konteks, kita juga perlu memperhatikan kalimat hasil melengkapinya itu ya. Ketika kita gabung itu juga tetap harus baku begitu ya. Nah, di sini kan ada koma nih. Oke, di sini ada koma. Jadi kalau kamu langsung masukkan kata dan seperti opsi yang B gitu ya, ini jadi salah nanti kalimatnya. Karena secara kebakuan menjadi tidak baku kalimatnya ya. Karena ada kesalahan ejaan. Oke? Gitu. Kalau ada dua hal yang digabung dengan dan itu kan tidak perlu ada koma ya. Gitu. Oke? Nah, kemudian juga sama ya. Di sini kan ada walaupun nih. Ya. Walaupun itu juga kalau kita sebut sebagai bagian kalimat, walaupun mereka tinggal di negara sendiri, namanya anak kalimat. Jadi dalam aturan ejaan, jika anak berada di sebelah kanan gitu ya dan induk lebih dahulu, nah itu tidak perlu dipisah dengan koma. Jadi kalau kita masukkan juga nih ya, sebelum walaupun salah juga nanti ada koma gitu. Jadi secara ejaan juga salah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi koma ini sebenarnya untuk apa sih? Ya, kenapa perlu ada koma setelah kata mereka? Ini menunjukkan betul bahwa sebenarnya kita harus melengkapi dengan pernyataan yang merupakan keterangan tambahan. Begitu. Ya, karena salah satu fungsi koma adalah untuk memisahkan keterangan tambahan. Nah, yang termasuk keterangan tambahan di pilihan yang tersedia, salah satunya adalah opsi yang E, ya, yakni mereka sama sekali tidak mengenalnya. Tepat kan kalau kita gunakan koma sebelum yakni gitu ya. Dan juga selain itu, kita juga bisa melihat bahwa memang susunan opsi E ini sebagai penjelasan dari pernyataan seolah-olah asing ya. Kan kalau asing kan berarti memang menunjukkan betul belum kenal gitu ya. Nah, semakin memperjelas bahwa opsi E ini tepat sebagai pernyataan untuk melengkapi kalimat 5 ini ya. Oke, jadi sahabat semuanya, ingat tadi ya clue dari kakak, trik dari kakak, bahwa ketika kita melengkapi suatu pernyataan ini, selain kita perhatikan konteks ya, kelogisan, sebenarnya hal yang lainnya juga bisa kita lihat adalah kebakuan. Kebakuan ini bisa dilihat pada aspek ejaan ataupun penggunaan kata dalam teks itu atau kalimat tersebut begitu ya. Nah, untuk soal ini jelas jawabannya adalah yang E. Bentuknya pada kata lemahnya pada kalimat 10, bacaan di atas sejenis dengan bentuknya pada kalimat. Oke, sahabat semuanya, kita lihat di kalimat 10 di sini lemahnya semangat gitu ya. Nah, kalian tahu bahwa bentuknya itu bisa dalam dua hal ya. Bentuknya itu bisa dalam dua hal. Pertama, dia bisa sebagai kata ganti ya. Nah, mungkin selanjutnya disebut kelitik gitu ya, kata ganti. Dan bentuknya ini bisa juga dia sebagai imbuhan ya. Nah, untuk membedakannya gimana? Jadi cara mudah membedakannya adalah nya yang sebagai kata ganti ini bisa kita artikan dengan kata dia ya. Jadi kalau nya ini nanti kita artikan sama dengan dia, itu berarti nya itu adalah kata ganti ya. Misalnya saya pasti akan menolongnya. Itu artinya nya itu ada kata ganti karena kita bisa artikan saya pasti akan menolong dia gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini apakah nya di lemahnya kata ganti atau imbuhan. Kalau kita coba terapkan yang kakak jelaskan tadi, lemah dia semangat, kan aneh ya gitu. Berarti menunjukkan betul bahwa lemahnya ini nya-nya bukan sebagai kata ganti, melainkan sebagai imbuhan ya. Nah, berarti kalian cari dah tuh dengan trik yang kakak kasih tadi ya, mana yang nya ini yang bukan sebagai dia. Kalau kita lihat yang A, karena rumahnya jauh ya, karena rumah dia jauh gitu kan, berarti ini bukan imbuhan ya gitu.
Beberapa postingan dia dianggap berbahaya, beberapa postingan dia dianggap berbahaya, ya kan? Ternyata nya di sini juga sama dengan kata ganti ya. Beliau akan menemuinya. Nah, ini mirip yang kakak contohkan tadi ya. Beliau akan menemuinya itu dalam arti mungkin mereka ataupun seseorang. Tetap kata ganti juga nih ya katanya ya. Nah, jadi lihat nih dalamnya hati. Kan nggak mungkin dalam dia hati gitu kan ya. Nah, inilah sebenarnya nih nya yang sebagai imbuhan. Ya, jadi jawaban untuk soal ini sebenarnya adalah yang D. Nya pada kata dalamnya sama dengan lemahnya yang sebagai imbuhan. Karena kalau yang E ini sama ya dengan yang ABC, dia juga yang telah menghancurkannya. Menghancurkan ini maksudnya dalam konteks menghancurkan rencana gitu ya. Ini kan juga pengacuan ya. Nah, oke. Jadi itu yang terkait dengan nya, bahwa bisa sebagai kata ganti, bisa juga sebagai imbuhan ya. Nah, tambahannya tadi ya, kalau sebagai kata ganti bisa kita artikan dengan dia, atau memang kalau dia sebagai kata ganti dia akan menunjukkan semacam pengacuan ya. Kayak opsi E ini kan semacam pengacuan ya. Menghancurkannya ini artinya menghancurkan rencana, mengacu ke rencana begitu. Oke, sahabat semuanya, soal ini jawabannya adalah D. Kalimat 12 pada bacaan di atas tergolong kalimat non formal karena kita cermati kalimatnya. Misalnya mereka lebih senang bermain game di smartphone-nya ketimbang membaca novel yang berupa teks panjang. Nah, sahabat semuanya, jadi pada kalimat ke-12 ini jawabannya adalah yang C ya untuk soalnya ya. Jadi soal ini jawabannya adalah yang C. Terdapat kata yang beragam cakapan. Kata yang beragam cakapan sama dengan tadi kata non formal ya. Meskipun kalau kita lihat secara umum memang A, B, C, D, E ini memang termasuk aspek yang membuat satu kalimat itu non formal ya, itu tidak baku ya. Tapi salah satu yang muncul di sini di kalimat 12 adalah adanya kata yang tidak baku. Oke? Karena ragam percakapan itu, ingat ya, kalau kita ketemu istilah ragam cakapan itu sama dengan ragam non formal. Ragam tidak baku. Nah, kata apa yang dimaksud tidak baku pada kalimat ke-12 ini? Betul, yaitu kata ketimbang ya. Ketimbang termasuk ragam tidak baku. Karena yang baku adalah dari, pada. Oke, kalau daripada baru baku. Jadi harusnya begitu kalimatnya ya. Misalnya, mereka lebih senang bermain game di smartphone daripada membaca novel gitu ya. Jadi barulah terbentuk kalimat baku begitu. Oke, soal ini jawabannya yang C. Penggunaan kata yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Sahabat semuanya, kata yang dimaksud sudah diberi cetak tebal ya. Ada stabilitas, produksi, geografis, fluktuasi, dan komoditas ya. Nah, jawabannya ada di kalimat 7. Jadi kata yang tidak tepat adalah kata fluktuasi. Nah, kita cermati di sini ya, kalimat 7-nya. Ketahanan pangan tidak terlepas dari sifat produksi pangan itu sendiri yang musiman dan fluktuasi. Nah, perhatikan di sini ya, sahabat semuanya. Jadi di sini kalau kita cermati, sebenarnya dia bukan yang musiman dan fluktuasi ya. Karena fluktuasi ini merupakan kata benda. Sedangkan di sini kita sebenarnya ingin menunjukkan sifatnya gitu ya. Nah, sehingga harusnya di sini adalah yang musiman dan fluktuatif. Oke, karena ini menunjukkan sifatnya yang tidak menentu gitu ya. Karena fluktuatif itu kan artinya tidak menentu ya. Gitu, kadang naik, kadang turun gitu ya, atau sebaliknya. Oke. Jadi harusnya kata yang tepat adalah fluktuatif. Nah, ini untuk soal ini ya, jawabannya adalah kalimat 7. Kata sambung yang perlu diganti dengan konjungsi yang tepat pada bacaan di atas adalah, oke, jadi pada kalimat 1 di situ ada kata dan ya. Nah, yang ditanyakan di opsi A, dan. Kemudian pada kalimat 3 ada jika gitu ya. Nah, kemudian kalimat 5 di sini opsi C ada karena ya. Ini karena. Kemudian kalimat 6 ada serta ya. Nah, ini serta. Kemudian kalimat 9 ada jika ya. Nah, kita cari mana jika nih, ini jika di awal kalimat ya. Nah, kata mana yang perlu kita perbaiki? Karena dia salah tentunya ya. Soal ini kan intinya sebenarnya kunci itu salah, makanya perlu kita ganti gitu ya.
Ya, betul. Ya, yakni kata jika pada kalimat 3. Seperti yang ini nih ya. Nah, kita ganti dengan kata apa? Betul, ya, dengan kata bahwa. Oke, jadi sejarah telah membuktikan bahwa, nah, mengapa kita gunakan kata bahwa bukan kata jika? Ingat, kata jika itu lebih tepat dalam hubungan syarat atau hubungan pengandaian. Sedangkan kalimat 3 ini lebih menunjukkan hubungan isi, ya, penjelasan isi. Jadi gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras gitu ya, itu adalah isi dari bukti sejarahnya gitu ya. Jadi makanya harusnya sejarah telah membuktikan bahwa gangguan pada ketahanan bla 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 gitu harusnya ya. Jadi kalian harus bedakan kata jika tidak sama dengan kata bahwa. Oke? Kata jika itu sama dengan apabila atau sama dengan kalau dan tidak sama dengan bahwa. Baik, sahabat semuanya, jelas ya untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Kalimat inti dari kalimat 4 pada bacaan di atas adalah, kita fokuskan ya, apa yang ada di kalimat 4. Ini dia ya, kalimat 4. Sekarang kita lihat dulu konsep kalimat inti. Jadi kalimat inti ini jelas susunan kalimat yang minimal terdiri atas unsur inti. Unsur inti itu adalah unsur subjek dan predikat, ya. Sehingga untuk menentukan kalimat inti, kita bisa tentukan dulu unsur subjek dan predikat kalimat yang ditanyakan, ya. Nah, toh nanti kalau ada objek atau ada pelengkap, itu kan setelah kita lihat juga unsur predikatnya ya, begitu. Jadi yang terpenting SP dulu lihat. Nah, nanti setelah ketemu subjek predikat dari kalimat ini ditanyakan, kalian lihat ke pilihan yang tersedia. Nah, mana unsur S dan P ini yang sama dengan pilihan tersebut ya. Unsur intinya sama gitu. Yang mana? Itulah yang kita jadikan jawaban. Nah, sekarang kita lihat nih di kalimat 4. Untuk itulah pemerintah, ini jelas sebagai subjek ya. Pemerintah subjek selalu berupaya, ini jelas predikat ya, untuk, nah ingat adanya untuk di sini menunjukkan betul kalimat ini ada unsur keterangan. Jadi untuk meningkatkan ketahanan pangan baik masyarakat, baik reproduksi gitu ya, sampai ujung nih, ini berarti unsur keterangan ya. Nah, tadi yang Kak bilang apa? Jadi kita pahami dulu subjek predikatnya mana ya. Ternyata subjeknya pemerintah, predikatnya selalu berupaya. Ya, kalian cari itu mana ya pemerintah berupaya. Ternyata cuma satu opsi yang memunculkan ini, yaitu opsi yang A. Sehingga jelaslah bahwa kalimat inti dari kalimat 4 ini adalah pemerintah berupaya. Ya, karena di dalamnya sudah sesuai dengan unsur inti kalimat 4 tersebut. Begitu. Kata banyak pada kalimat 6 akan lebih tepat jika diganti dengan kata, oke, kita lihat kalimat 6 ya. Nih, Indonesia memerlukan pangan dengan banyak gitu ya. Nah, di sini sudah ditebalkan ya kata banyak ini. Oke. Nah, kita lihat di situ memang salah ya. Oke. Indonesia memerlukan pangan dengan banyak yang mencukupi, kan aneh juga gitu ya. Kalau ini sih kakak yakin kalian pun juga sudah tahu ya. Karena secara feeling, wah ini menurut feeling ya, tapi jangan selalu feeling ya. Tapi secara penggunaan pilihannya pun juga jelas ya. Karena di sini yang dimaksud adalah kuantitasnya yang mencukupi ya. Nah, berbicara tentang kuantitas tentu berbicara tentang jumlah. Jadi jawabannya jelas adalah yang C. Indonesia memerlukan pangan dengan jumlah yang mencukupi gitu ya. Jadi jelas jawabannya adalah C karena konteks di sini adalah konteks kuantitasnya itu mencukupi. Nah, kuantitas itu lebih tepat dalam arti jumlah, bukan arti banyak di sini ya. Begitu. Untuk menjadi kalimat sempurna, kalimat 8 perlu diperbaiki dengan cara kita pahami di sini ya. Kalimat 8 ini salahnya karena apa ya? Oke, kita lihat ya di sini. Karakter produksi tersebut sangat memengaruhi terhadap ketersediaan pangan nasional. Nah, sahabat semuanya, kalimat 8 ini salahnya
terletak pada ketidakpaduan struktur ya. Karena adanya kata yang tidak perlu digunakan di sini. Oke? Kata apa? Kata terhadap. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang E, menghilangkan kata terhadap setelah memengaruhi. Mengapa kita perlu menghilangkan kata terhadap di sini? Kalian perlu ingat bahwa memengaruhi ini adalah kata kerja aktif transitif. Setelah kata kerja aktif transitif, seharusnya adalah unsur objek, ya. Sedangkan dengan hadirnya kata terhadap ini membuat kalimatnya tidak berobjek, menjadi keterangan nih, begitu. Jadi terhadap kejadian ini menjadi keterangan sebenarnya kalau kita polakan gitu. Itulah sebabnya kata terhadap di sini tidak diperlukan, ya, karena membuat strukturnya tidak padu. Nah, kalau ini dihapus kan baru jelas nih sebagai objek nih gitu ya, memengaruhi ketersediaan pangan nasional ya. Jadi ingat kalau ada kata kerja aktif transitif, oke, kita hindari setelahnya menggunakan kata depan ya. Contoh yang lain banyak nih, misalnya kata membicarakan tentang gitu ya, menyimpulkan tentang gitu, mendiskusikan mengenai ya. Jadi susunan kayak begitu, kata tentang, kata mengenai gitu ya, atau kayak gini juga kata terhadap tidak diperlukan ya, karena sebelah kirinya sebelumnya itu ada kata kerja aktif transitif. Begitu ya penjelasan untuk soal ini. Kalimat yang dapat mewakili isi bacaan di atas adalah, sahabat semuanya, soal ini sebenarnya variasi untuk pertanyaan kalimat ringkasan ya. Jadi intinya sebenarnya kita diminta untuk meringkas sebenarnya ringkasan dari teks ini apa sih gitu ya. Atau mungkin ya sama kayak kesimpulan juga kali ya, karena kan kita ambil nanti garis besarnya juga ya. Nah, sama halnya dengan penjelasan yang lain gitu ya, bahwa untuk melihat kesimpulan ataupun ringkasan suatu bacaan, kita perlu memahami gagasan pokok paragraf soal ya. Teks ini ada 2 paragraf. Berarti kita pahami gagasan-gagasan yang ada pada kedua paragraf ini ya, gagasan utamanya ya. Nah, kalau kita lihat di sini kalimat-kalimat yang ada pada paragraf pertama dari kalimat 1 sampai dengan kalimat 7 ya, ini menunjukkan betul ya bahwa peranan mendongeng itu sangat positif ya. Dongeng merupakan bagian tak terpisah dalam kehidupan. Sejak kecil orang tua sudah memperkenalkan berbagai cerita rakyat yang ada di Nusantara ini. Dengan melalui tradisi dongeng sebelum tidur, orang tua sebenarnya secara tidak langsung memperkenalkan tradisi lisan. Ini bagian dari peranan dongeng itu juga ya. Nah, jadi ada tradisi lisan dalam mendongeng itu. Oke, dongeng menjadi inspirasi. Nah, ini ada sisi baik dari mendongeng ya, bisa menjadi inspirasi si anak ya. Kemudian sebagai tradisi lisan juga dongeng memiliki peran penting tuh ya kan. Nah, ya, peran penting pada masa pertumbuhan akhlak anak ya. Selain sebagai sarana hiburan, dongeng juga berfungsi sebagai sarana pendidikan ya. Pesan-pesan mulia dalam dongeng diharapkan mampu membawa anak-anak ke alam kehidupan sehari yang lebih baik. Jadi kalau kita lihat jelas ya, apa yang terungkap dalam paragraf ketiga ini menunjukkan betul hal-hal baik terkait dengan mendongeng kepada anak, ya kan? Nah, lalu paragraf kedua dari kalimat 8 sampai dengan kalimat 12, ya, kini tradisi dongeng sebelum tidur sudah mulai ditinggalkan sebagai cerita tradisional, hilang dari hati anak-anak ya. Padahal saat perkembangan teknologi belum semaju sekarang, mendongeng seolah menjadi budaya di kalangan orang tua. Ini terlihat betul ya. Pada paragraf kedua yang diinformasikan adalah mulai ditinggalkannya kebudayaan mendongeng itu, yang di paragraf pertama dikatakan memberikan hal-hal positif gitu ya. Sehingga kita coba tuh ya rumuskan. Ada hal positif dari mendongeng. Namun berjalannya waktu mulai ditinggalkan. Nah, kalimat yang mana tuh yang mewakili poin penting yang kakak sampaikan ini? Betul, ada di kalimat yang B. Tradisi mendongeng yang bernilai positif mulai ditinggalkan. Terwakili ya apa yang terungkap pada kedua paragraf tersebut. Oke, sahabat semuanya, jelas soal ini jawabannya yang B. Kalimat 1 tidak tergolong kalimat baku. Yang menjadi penyebabnya adalah, nah, kita lihat kalimat 1 nih. Dongeng merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan.
Nah, sahabat semuanya, kalimat ini sebenarnya tidak baku karena ketidakjelasan unsur predikat. Atau bisa kita katakan bahwa kalimat satu ini mengandung kerancuan struktur. Kenapa disebut tidak jelas? Karena kalau kita lihat, subjeknya memang di sini dongeng ya, dongeng. Kata merupakan bisa juga jadi predikat, ya. Nah, kemudian di sini dongeng bagian tak terpisahkan. Ini bisa juga nih, tak terpisahkan sebagai predikat. Kan bisa kita buat tuh. Dongeng merupakan bagian. Dongeng tak terpisahkan dalam kehidupan. Bisa kan? Sehingga kalimat ini jelas rancu strukturnya. Itulah yang dikatakan di opsi B ini tidak jelas yang mana intinya. Apakah merupakan atau tak terpisahkan. Begitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa salah satu perbaikan jika terdapat kerancuan struktur kalimat, kita bisa menambahkan kata tugas. Bisa menambahkan konjungsi atau bisa juga menambahkan preposisi ya. Nah, pada soal ini sih pada kalimat 1 tepatnya sih kita masukin konjungsi ya. Yakni konjungsi betul kata yang ya. Jadi kalau kita masuk ini dongeng merupakan bagian yang tak terpisahkan. Sehingga kata yang ini akan menghilangkan tak terpisahkan ini menjadi predikat di sini. Dia akan membentuk perluasan ke bagian gitu ya. Sehingga bagian yang terpisahkan ini masuk ke unsur pelengkap. Sehingga tak terpisahkan ini menjadi bagian perluasan pelengkap. Begitu. Bukan lagi menjadi bagian yang tidak membuat predikatnya itu jelas gitu ya. Oke sahabat semuanya. Jadi jelas jawabannya adalah yang B. Penggunaan kata depan yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Cukup luas ya untuk menentukannya karena ini memang tipe soal isian, jadi kalian langsung diminta melengkapi dengan angka yang mana gitu ya. Dan tentunya pemahaman untuk menjawab soal kayak gini adalah kalian harus mengetahui di mana kata depan itu. Pada kalimat berapa aja ada kata depan begitu ya. Nah, tapi kakak langsung saja memberikan jawabannya untuk soal ini. Jadi kata depan yang tidak tepat itu ada pada kalimat ketiga. Ya, kita lihat kalimat 3 di sini ada kata depan dengan melalui ya. Nih. Oke. Disinilah letak kesalahannya. Mengapa? Betul. Dengan melalui ini membentuk pemborosan ya. Jadi susunan dengan melalui ini jelas susunan yang tidak hemat, boros. Kita tidak perlu menggunakan kedua-duanya ya. Jadi kita pilih aja di sini misalnya melalui gitu ya, melalui tradisi mendongeng sebelum tidur gitu ya, atau bisa juga sih dengan tradisi dongeng sebelum tidur orang tua sebenarnya gitu. Jadi pilih aja salah satu ya, karena susunan dengan melalui adalah susunan yang boros. Sahabat semuanya, kalau kita berbicara tentang penggunaan kata ya, sebenarnya penggunaan kata ini nggak hanya kata depan ya maksudnya di sini, tapi penggunaan kata secara umum dalam soal itu banyak hal yang bisa kita perhatikan ya penyebabnya. Bisa jadi penggunaan kata itu tidak tepat karena ini adanya pemborosan. Yang kedua, bisa jadi penggunaan kata itu salah karena ada pengaruh struktur kalimat. Misalnya ada kata tersebut, kalimatnya menjadi tidak lengkap strukturnya. Bisa juga kayak gitu ya. Atau bisa juga penggunaan kata itu salah pada konteks fungsinya ya. Begitu. Jadi hal-hal ini juga harus kalian cermati untuk menentukan penggunaan kata. Ya, bisa salah karena pemborosan, bisa juga salah karena menghilangkan kelengkapan struktur inti kalimat adanya kata itu, atau bisa juga karena secara kontekstualnya dia tidak tepat begitu ya. Oke. Jadi untuk soal ini jawabannya jelas kalimat 3. Penulisan unsur serapan yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Kata yang dimaksud sudah dicetak tebal ya. Ada inspirasi, akhlak, tradisional, teknologi, dan fantasi. Kakak yakin kalian pun juga sudah tahu ya kata yang mana yang dimaksud. Betul, kata pada kalimat 5, akhlak ya. Karena pastinya kata akhlak ini kekurangan huruf K ya. Yang bakunya itu adalah akhlak ya. Jadi gitu ya, khof gitu ya. Akhlak. Nah, ini sama dengan kata makhluk gitu ya. Karena makhluk itu juga bakunya pakai KH, pakai khof gitu kalau dalam bahasa Arabnya. Oke? Ya, jadi soal ini jawabannya adalah
B. Manakah kalimat yang tepat sebagai perbaikan kalimat 11? Oke, sahabat semuanya, kita lihat kalimat 11 yang sudah ditandai dengan warna merah. Walaupun cerita dalam dongeng tersebut fiktif, namun kesan yang ditimbulkan bisa menciptakan daya fantasi anak. Ingat bahwa untuk memperbaiki sebuah kalimat seperti soal seperti ini, kita sebenarnya akan lebih enak gitu ya, akan lebih mudah mencari dulu penyebabnya. Ya, di kalimat ini kenapa sih salah? Kenapa perlu diperbaiki sih? Gitu. Sehingga nanti kita pilih hasil perbaikannya itu dengan tadi ya, dengan menghilangkan penyebab yang salah tadi gitu. Dengan memperbaiki yang salah tadi gitu ya. Nah, ini di sini terlihat ya. Di awal kalimat ada kata walaupun. Oke? Lalu di tengah-tengah ada kata namun. Nah, susunan kalimat yang ada walaupun, di tengah-tengah ada namun gitu ya. Itu contoh kalimat yang salah, tidak baku ya. Karena pada dasarnya kata namun di kalimat ini tidak diperlukan. Jadi sebenarnya dihilangin aja nih ya. Nah, kalau masih ada pilihan walaupun namun atau sinonimnya tetapi itu salah ya. Walaupun tetapi masih salah. Oke? Walaupun tapi, malah tapi ini nggak baku ya. Ya baku tetapi. Oke? Juga salah ya. Nah, tinggal CDE nih. Kalau kita lihat lagi nih, ini kan sebenarnya hubungan yang ada ini kan hubungan yang pertentangan juga ya. Walaupun dalam dongeng fiktif gitu ya. Terus kesannya itu ada daya fantasi kan gitu ya. Nah, berarti di sini ya ada tetap kita gunakan kata walaupun, jangan kita ganti dengan apabila. Makanya C juga salah ya. Oke, karena walaupun di sini masih perlu dipertahankan. Sehingga jelaslah bahwa jawaban yang benar adalah yang D. Walaupun cerita dalam dongeng tersebut fiktif, jadi walaupun ada hal-hal khayalan gitu ya, bersifat khayalan, kesan yang ditimbulkannya bisa menciptakan daya fantasi anak. Artinya bisa membuat anak itu ya daya fantasinya itu menjadi tergerak lah gitu, berkembang lah di dalam hal ini ya. Jadi jelaslah soal ini jawabannya adalah yang E. Kesalahannya tadi ya, adanya penggunaan kata tidak diperlukan ya, sehingga kita perbaiki dengan menghilangkan kata namun, dan untuk kata yang lain sebenarnya tidak terlalu perlu ya untuk kita perbaiki gitu. Oke?